Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Tapi, tahukah sahabat Kompas.com mengapa tanggal ini yang dipilih? Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni atau upacara di sekolah. Peringatan ini punya sejarah panjang yang berawal dari pertempuran Surabaya, pertempuran besar yang mengguncang dunia pada tahun 1945, hanya beberapa bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia masih harus menghadapi ujian berat. Pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan dalih untuk melucuti senjata Jepang. Namun di balik itu, ikut juga pasukan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang ingin kembali menjajah Indonesia. Di Surabaya, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Awalnya mereka hanya berniat mengamankan tawanan perang, tapi lama-lama mendirikan pos pertahanan dan bahkan menyuruh rakyat menyerahkan senjata. Tentu saja rakyat Surabaya tidak tinggal diam. Mereka menolak dan perlawanan mulai pecah pada 28 Oktober 1945 dipimpin oleh tokoh muda penuh semangat, Bung Tomo. Situasi pun makin panas. Pada 30 Oktober 1945 terjadi baku tembak yang menewaskan Jenderal Malabi. Kematian Malabi membuat Inggris murka. Penggantinya, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Menserk langsung mengeluarkan ultimatum, semua pasukan dan rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata paling lambat 10 November 1945 pukul 6 pagi. Namun rakyat Surabaya menolak tunduk. Mereka memilih melawan walaupun tahu lawan mereka jauh lebih kuat, yaitu pasukan Inggris yang memiliki tank, pesawat, dan kapal perang. Dan tibalah hari itu 10 November 1945. Subuh hari, pasukan Inggris menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Ledakan terdengar di mana-mana, rumah-rumah hancur, jalanan dipenuhi asap dan api. Namun semangat rakyat tidak padam. Dengan bambu runcing, senjata rampasan, dan tekad membara, pejuang Indonesia bertahan melawan pasukan modern Inggris. Pertempuran sengit berlangsung selama lebih dari 3 minggu. Korban pun berjatuhan, sekitar 20.000 rakyat Indonesia gugur, sementara 1.500 tentara sekutu tewas atau hilang. Ratusan ribu warga terpaksa meninggalkan kota. Meski banyak nyawa melayang, semangat juang Surabaya menjadi simbol bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah, tapi harus dipertahankan dengan darah dan pengorbanan. Melihat besarnya perjuangan itu, pemerintah kemudian menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Penetapan ini resmi melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itu, setiap tanggal 10 November, seluruh rakyat Indonesia mengenang keberanian dan pengorbanan para pahlawan Surabaya. Karena itulah, kota Surabaya juga dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Beberapa tokoh berperan besar dalam peristiwa bersejarah ini, di antaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menyerukan resolusi jihad melawan penjajahan, Gubernur Suryo yang memberi semangat dan dukungan moral kepada rakyat, Bung Tomo dengan pidato berapi-apinya yang membakar semangat juang arek-arek Surabaya, Dr. Mustopo, tokoh medis sekaligus pejuang yang memimpin di garis depan. Tahun ini, Hari Pahlawan 2025 mengusung tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Tema ini mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan bukan hanya milik masa lalu. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berbuat baik, berjuang dengan ilmu, dan menjaga persatuan bangsa. Dari Surabaya, masyarakat bisa belajar bahwa keberanian, persatuan, dan cinta tanah air bisa membuat bangsa ini berdiri tegak.